Kematian Tumi yang mendadak dan misterius itu sempat membuat gempar penduduk desa Tanjung Sari. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi atas diri Tumi yang malang itu. Karena selama ini, keluarga Tumi sering menerima SMS dari Tumi yang isinya mengatakan bahwa di kota dia sehat-sehat saja. Konon Tumi menghilang dari rumah Karjo selama 5 hari. Lalu ditemukan sudah menjadi mayat di sebuah tumur tua yang tak jauh dari rumah Karjo. Sebenarnya, keluarga Tumi tidak terima dengan kejadian ini dan berniat akan menuntut Karjo. Tetapi Karjo jauh-jauh hari sudah menyiapkan senjata pamungkas, yaitu keluarga Tumi diberikan segepok uang tunai, serta menanggung biaya dari mulai penguburan, tahlilan, sampai pada selamatan 100 harinya. Cara ini ternyata ampuh bagi kedua orang tua Tumi yang lugu dan polos itu. Kebaikan dan perhatian yang diberikan Karjo diterima dengan senang hati. Menurut mereka, kematian Tumi mungkin sudah takdir. Karena itu, mereka harus legowo, apalagi keluarga Tumi memang termasuk keluarga yang miskin. Karjo telah berhasil dengan tipu muslihatnya menipu keluarga Tumi. Dengan demikian dia merasa aman karena perbuatan jahatnya tidak sampai terbongkar. Tetapi tidaklah demikian dengan halnya dengan Warsih. Sejak peristiwa kematian Tumi, dirinya selalu resah. Dia selalu dikejar rasa bersalah yang teramat besar. Dia khawatir kalau perbuatan suaminya itu sampai terbongkar dan diketahui oleh keluarga Tumi di kampung. Apalagi akhir-akhir ini Warsih sering bermimpi didatangi Tumi dan menanyakan apa salah dan dosanya hingga dia dijadikan tumbal oleh kedua majikannya itu. Karena sudah tak tahan, malam itu Warsih menuntut suaminya. "Pak Nek, pokoknya ini harus dihentikan. Aku tidak mau kalau nanti sampai jatuh korban lagi. Buat apa kita hidup di atas penderitaan orang lain?" tutur Warsih. Tentunya Karjo jadi kaget sekali mendengar ucapan istrinya itu. "Mana mungkin aku berhenti," ucapnya dalam hati. Tentu saja dia tidak rela kalau hartanya yang sudah dimilikinya selama ini akan hilang. Dan dia akan kembali jadi kere dan kembali menjadi kerja sebagai buruh pemecah batu. "Jadi maksud Bune supaya kita kembali jadi miskin?" jawab Karjo kesal. "Ya tidak apa-apa, kaya juga. Bagiku lebih baik hidup kaya tapi tentram." "Salah, itu jawaban saya. Yang dimaksud Warsih adalah tidak apa-apa miskin juga. Bagiku lebih baik hidup miskin tapi tentram daripada kaya tetapi harus mengorbankan nyawa orang lain. Aku takut bagaimana nanti kalau rahasiamu itu terbongkar. Lantas bagaimana nasib kedua anak kita? Mereka pasti menderita akibat ulahmu," kata Warsih tidak kalah jengkelnya. Karjo terdiam. Timbul rasa jengahnya mendengar kata-kata yang diucapkan oleh istrinya itu. Kini terjadi pergulatan batin di diri Karjo. Dia benar-benar bingung menentukan pilihan. Pilihan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ucapan Warsih benar. Batinnya nelongso. Tetapi di sisi lain, dia tidak mau kehilangan harta kekayaannya. Akhirnya Karjo menampik semua tuntutan istrinya itu. Dia tidak mau kembali miskin. Gelimang materi dan hidup enak yang dirasakannya membuat dirinya terus melakukan perbuatan sesat, bersekutu dengan buto ijo. Dan nikmat dunia semakin membuatnya terlena, hingga lupa kalau sudah saatnya dia harus kembali menyerahkan tumbal berikutnya. Jangankan memberikan tumbal nyawa manusia, bahkan untuk mengantarkan sesajen rutin setiap malam Jumat ketiga pun sudah dilupakannya. Hal ini tentu saja membuat makhluk peliharaannya itu jadi semakin marah. Malam itu menjelang subuh, Karjo baru pulang dari tempat hiburan malam yang belakangan ini sering dikunjunginya. Biasa kalau orang kaya baru mah. Karjo sengaja membawa kunci sendiri supaya tidak mengganggu penghuni lainnya yang sedang tidur. Kalau dia pulang larut malam, sampai di depan pintu kamar istrinya, Karjo tiba-tiba menghentikan langkahnya
karena telinganya mendengar suara aneh di dalam kamar Warsi. Dia mendengar seperti ada suara desahan dan suara ranjang yang berderik-derik, krokek, krokek. Terdorong rasa ingin tahunya, perlahan Karjo mendorong pintu kamarnya yang ternyata tidak terkunci. Dan astaga, mata Karjo terbelalak. Dia seakan tidak percaya pada penglihatannya. Di atas ranjang yang bergoyang dilihatnya Warsi menggeliat-geliat sambil mulutnya mendesah-desah, layaknya perempuan yang sedang dilanda kenikmatan birahi. Tetapi adegan itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian Warsi menggelepar. Seperti ayam dipotong, kemudian tubuhnya mengejang kaku. Karjo kontan menjerit histeris memeluk istrinya. Dia mencoba membangunkan istrinya seraya mengguncangkan tubuh Warsi berulang kali. Bune, Bune, Bune. Tetapi Warsi sama sekali tak bergerak. Tubuhnya dingin dan kaku seperti es. Lagi-lagi Karjo berteriak histeris meminta tolong. Kedua anaknya yang tidur di kamar sebelah dan seorang pembantunya segera berhamburan ke kamar Karjo. Subuh yang hening itu berubah jadi ramai. Satu persatu tetangga Karjo berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Anehnya, setelah menyaksikan kejadian itu, sikap mereka ternyata berbeda-beda. Ada yang menanggapi kejadian itu dengan mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Ada yang cuma memandang iba. Tetapi ada juga yang malah memaki Karjo. Rasain, itulah akibatnya kalau orang suka melakukan pesugihan. Sekarang istrinya yang jadi korban. Maki Markasan, tukang parkir yang dulu pernah naksir Tumi. Sampai di sini cerita yang dituturkan oleh teman penulis. Dia tidak mau menceritakan bagaimana nasib selanjutnya keluarga Karjo tetangganya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.